Aduhai, gagahnya Presiden Prabowo Subianto meninjau pasukan menggunakan kendaraan taktis jenis Maung didampingi oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI serta Kapolri. Di Lembah Tidar, rantis Maung semakin naik daun serta mencuri perhatian. Baik model serta spesifikasinya pun tidak kalah dari kendaraan taktis negeri jiran. Sejak dilantik, Presiden Prabowo terus konsisten tampil bersama Maung, bahkan menetapkan MV3 Garuda Limousine menjadi mobil resmi kepresidenan. Inilah Maung seri MV3 Garuda Limousine, spesifikasi terbaik dengan desain long wheelbase yang nyaman dan lega, memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter serta tinggi 1,87 meter. Di atas kertas, Garuda Limousine menggunakan mesin diesel 2200 cc, menghasilkan daya 202 PS, 199 horsepower, dengan torsi mencapai 441 Nm, lalu transmisi otomatis 8 percepatan dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Dari sisi proteksi, fitur keamanan meliputi bodi dengan material composite armor, memiliki ketahanan terhadap amunisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO ball dan kaliber 5,56 x 45 mm M193. Kacanya anti peluru level B5 atau B6. Diperkuat pula dengan ban ring 21 dengan tipe run flat tire yang mampu melaju walau mengalami kebocoran. Dari sisi interior, kesan mewah langsung terasa dengan kursi kulit premium berwarna coklat bronze, fitur head unit 12 inci, kamera 360, LED Smart TV, cold storage, hingga portable Wi-Fi. Sedangkan segi eksterior, Garuda dilengkapi automatic footstep di sisi kendaraan untuk memanjakan pijakan keluar masuk kendaraan. Sebagai penyempurna, logo Garuda disematkan, melambangkan kekuatan dan gerak dinamis. Kepak sayapnya mengembang di tengah grill bermotif batik parang. Direktur Utama PT Pindad Abraham Moshe menjelaskan bahwa tingkat komponen dalam negeri mobil hasil rancangan Profesor Sigit Puji Santosa dari ITB sudah mencapai 70%. Seperti gayung bersambut, mengutip isi orasi ilmiah Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada selepas pembekalan di Akademi Militer. Ia mengutip instruksi Presiden Prabowo bahwa seluruh menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon 1 bakal menggunakan Maung menggantikan mobil dinas impor. Pernyataan yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk mendukung industri otomotif nasional. Maung dijadikan ikon produk kebanggaan Indonesia, semangat yang pernah kita dengar sebelumnya pada era Presiden Joko Widodo untuk SMK. Apa kabar SMK? Eksistensi SMK terakhir ketika meluncurkan SMK Bima Electric Vehicle model cargo van serta passenger van di Indonesia International Motor Show pada tanggal 16 sampai 26 Februari 2023 yang juga melibatkan sekitar 45 merek produsen lainnya. Bima EV model cargo van dijual seharga Rp530 juta, sedangkan Bima EV passenger van Rp540 juta. Secara mengejutkan, mobil SMK Bima EV dinobatkan sebagai mobil listrik komersial terbaik tahun 2023. Dan SMK juga memperoleh penghargaan Favorite Local Car Brand. Tercatat selama 10 hari pameran, SMK mendapatkan pesanan 30 unit kendaraan. 50% dari total pemesanan adalah model pickup SMK Bima. Sayangnya pada tahun 2024, SMK absen dari ajang bergengsi Indonesia International Motor Show. PT Solo Manufaktur Kreasi yang dikenal SMK adalah perusahaan otomotif Indonesia berbasis di Surakarta, Jawa Tengah, berdiri sejak tahun 2007. Sejak 2013, rata-rata produksi per bulan mencapai 10 unit kendaraan SUV dan truk mini. Pabrik SMK di Desa Demangan, Kabupaten Boyolali, mulai produksi sejak 2016 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo
pada 6 September 2019. Kapasitas produksi mencapai 12.000 kendaraan per tahun dengan didukung komponen lokal dari Inka dan Pertamina. Namun, seiring waktu berjalan, produk SMK kurang berhasil menarik minat pasar, walau sudah menyandang reputasi mobil kebanggaan nasional. Perkembangan perusahaan serta ekspansi bisnis SMK pun terkesan mandul. Lokasi satu-satunya dealer di Indonesia hanya di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara dari sisi pemasaran, semua pemesanan unit dilakukan di lokasi maupun secara daring dengan sistem pengiriman unit langsung dari Boyolali. Laman portal bisnisnya pun tak dapat diakses lagi. Inikah takdir mobil nasional SMK? Lantas tidaklah heran untuk menghindari rasa jumawa terlalu dini, kehadiran Maung PT Pindad yang diklaim juga mobil nasional diharapkan tidak akan bernasib sama dengan SMK. Peran Presiden Prabowo Subianto menjadi juru kunci serta penentu kesuksesan embrio industri otomotif nasional khususnya PT Pindad. Halo sahabat Editorial Point, di tangan Presiden Prabowo, Gaung Maung kian lantang, ibarat lepas landas meninggalkan jauh SMK yang perlahan kini jadi kenangan. Sesuatu yang membuat kita semua membanding-bandingkan, bahkan bisa membuat kita juga semakin berbunga-bunga oleh impian mobil nasional. Sahabat, Anda bergabung pada waktu yang tepat sebelum kita memulai diskusi yang bertajuk Gaung Maung by SMK. Saya Jacob Tobing yang memandu acara bersama pemimpin redaksi Kabar Bursa, Bapak Uslimen Usle. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak. Kita langsung saja ya, Pak, ya ke pertanyaan pertama, Pak. Jadi, Pak, kenapa ya, Pak, Presiden Prabowo itu lebih memilih Maung daripada mengembangkan SMK? Apakah karena spesifikasinya atau ini soal legacy aja? Jadi sebetulnya jauh sebelumnya ya kita flashback. Sebelum ini bukan hanya soal mobil nasional yang Pak Prabowo mau hal yang lain. Kebijakan-kebijakan sebelumnya pun banyak yang sudah ditinggalkan oleh beliau. IKN, lagi-lagi IKN itu sama sekali tidak diprogramkan oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin susunan kabinet apa semua dan program prioritas, sambutan pidato perdananya juga tidak. Nah, jadi kalau kemudian kendaraan dinas yang dipakai Pak Prabowo dalam pelantikan, lalu kemudian dia mewajibkan seluruh jajaran kabinet, bahkan sampai seluruh pejabat eselon 1 wajib menggunakan Maung, mengganti semua kendaraan dinasnya dari Toyota yang sebelumnya kan di zaman di zaman Pak Jokowi itu adalah Toyota Crown yang edisi atau seri hibrid atau seri listrik. Lalu kemudian seri konvensionalnya di zaman Pak SBY, itu sekarang dialihkan semua ke Maung. Dari segi nilai memang, dari segi harga jauh lebih murah Maung. Karena Maung sekarang ini hanya di harga 400-an. Kecuali yang dipakai Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu 2-3 miliar itu harganya. Karena Maung Garuda. Dan memang Maung Garuda hanya diproduksikan untuk sementara baru 4 biji. 2 untuk Pak Prabowo dan 2 untuk Wakil Presiden Pak Gibran Raka Buming Raka. Nah, tapi kalau untuk menteri dan pejabat eselon itu Maung yang biasa kan, yang untuk sipil kan, untuk sipil yang komersil itu, ya komersil itu hanya harga 400-an. Ini menurut informasi yang kita peroleh dari internal. Ini pakai dana pribadi atau APBN itu Pak? APBN ya. Kita hitung-hitung kalau kirain semuanya pribadi, Pak. Kalau yang pelatihan militer di Magelang itu mungkin masih sanggup di cover. Mudah-mudahan betul-betul pribadi. Gitu. Ya gitu. Nah, kemudian kembali ke soal Maung, ya dari segi harga itu memang relatif murah, makanya 400-an. SMK bukannya lebih murah, Pak? SMK lebih murah, tapi dari segi keandalan meragukan. Oke. Jadi kan gitu ya. Spesifikasinya. Jadi spesifikasi Maung yang dibikin ini adalah memang, ya saya pernah merasakan sedikit, mencicipi sedikit Pak, karena Maung itu pernah ada 1 unit dipakai di lembaga saya sebelumnya dibeli. Memang asik tuh untuk off-road. Suspensinya enak Pak ya? Enak lah lumayan. Jadi dia memang model off-road misalnya, memang kendaraan operasional. Nah kan PT Pindad ini sebetulnya adalah dia memproduksi sesungguhnya alutsista, alat utama sistem pertahanan. Tapi kemudian belakangan ini mulai memproduksi untuk kepentingan sipil.
Jadi paling pembedanya itu kalau di Maung yang akan dipakai untuk jajaran kabinet itu tidak ada dudukan senjata, tidak ada tempat untuk pernyataan. Nah itu kira-kira dari faktor keamanan, kenyamanan juga yang ini sehingga kemudian Pak Prabowo, Pak Presiden itu berani menginstruksikan tinggalkan semua itu. Di satu sisi memang terjadi penghematan. Mungkin ini harus diambil oleh Pak Prabowo karena jumlah kabinetnya jauh lebih besar dibandingkan kabinet Pak Jokowi. Dan biaya kendaraan dinas termasuk pemeliharaannya antara yang dipakai sekarang ini yang diinstruksikan menggunakan Maung dengan yang dipakai di zaman Pak Jokowi itu boleh jadi masih lebih mahal zaman Pak Jokowi, tapi dengan anggota kabinet yang jauh lebih ramping. Tapi kan mobil kan itu kan butuh perawatan ya Pak? Ya, bukan jadi, cuma... Jadi hitung-hitungannya Pak, kita udah hitung-hitung, jadi biaya pemeliharaan itu rata-rata di tahun pertama adalah 5% dari harga, berarti kan kurang lebih 20 juta. Yang setiap tahunnya meningkat 3%. Ini cara hitung-hitungan, cara hitung-hitungannya aja ya. Ya. Dan itu memang 380 sekian miliar untuk seluruh jajaran kabinetnya aja, dengan seluruh pejabat eselon. 380 sekian miliar dalam 5 tahun itu masuk kategori murah dengan jumlah orang yang menggunakan yang begitu banyak. Dan diharapkan itu gerak operasionalnya mereka bisa lebih lincah untuk melayani negeri. Iya Pak, tapi kalau untuk kendaraan itu kan kita ngomong soal purna juala juga Pak. Kalau misalnya kita bandingkan Pak, PT Solo Manufaktur Kreasi ini, SMK ini kan sudah punya kapasitasnya, mulai dari perakitan, penjualan sampai layanan projual. Walau memang dealer cuma satu Pak di Boyolali aja, tapi kalau PT Pindad bagaimana? Kalau PT Pindad justru lebih, kalau dari segi andalan ya, kalau PT Solo Manufaktur itu berdiri tahun berapa? PT Pindad ini sejarahnya lama Pak. Jangan salah untuk pemirsa, PT Pindad ini sudah ada di zaman Belanda tahun 1808. Kemudian diakuisisi oleh pemerintah pertama kali pada tahun 1983. Jadi 83 itulah kemudian PT Pindad ini dijadikan sebagai BUMN di bawah naungan Kemhan oleh pemerintah. Jadi dari segi keandalan jauh lebih andal ini PT Pindad dibandingkan dengan PT SMK. Tapi rencananya gimana Pak untuk purajualnya? Apakah melibatkan kerjasama dengan ATPM tertentu? Ya, kemungkinan boleh jadi. Karena memang PT Pindad ini setahu kita ya, ketika pertama kali diproduksi Maung ini kan mereka menggunakan mesin dari Toyota. Iya, awalnya. Ya, jadi di awal itu ini ya agak lama sehingga kemudian kan pernah tuh Sultan Nandara mau beli juga itu Maung. Tapi masih ada problem ketika itu, problem apakah hak cipta atau apa semua macam-macam. Nah, lalu kemudian tiba-tiba pas pelantikan presiden muncul produknya kan. Gitu. Nah, selama ini juga mereka sudah memproduksi banyak. Anoa itu sudah diproduksi oleh Pindad. Kemudian Komodo, Harimau. Jadi sudah banyak alat-alat perlengkapan militer yang kita tidak tahu. Memang karena itu untuk kepentingan militer dan bagian dari alutsista kan gitu. Intinya PT Pindad bisa menjaga kualitasnya ya Pak, kualitas internasional ya. Sebagai sebuah BUMN dan di bidang Kemhan yang bergerak core bisnisnya itu pada alutsista, pastilah soal keandalan tidak perlu diragukan. Karena kalau misalnya mereka bermasalah, pasti tidak akan laku tuh produknya. Nah, jangan salah, senapan serbu juga mereka punya. Senapan runduk juga mereka punya, dan senapan-senapan ini yang dipakai lomba-lomba menembak di luar negeri, itu TNI Angkatan Darat selalu unggul jauh, bahkan mengalahkan Amerika dan Inggris. Gitu. Jadi segi keandalan, jadi soal kepercayaan kepada PT Pindad, soal kinerja, ya kita bisa lah berharap mudah-mudahan ini betul-betul dia bisa mengangkasa jauh lebih luas kan gitu. Tapi jaminannya apa Pak, supaya paling nggak bisa masyarakat bisa yakin ini tidak akan nasibnya tidak akan sama dengan SMK. jadi begini Pak, SMK itu memang diciptakan untuk kepentingan politik. Oh, oke. Ya. Jadi SMK ini pertama kali muncul di tahun politik ketika Pak Jokowi tampil sebagai mau maju Solo ya, nah, gitu periode keduanya. Lalu kemudian mau maju Jakarta menggunakan SMK lagi, tagline SMK. Masuk di Pilpres SMK. Tapi begitu dia jadi presiden, SMK hilang. Ya, di sejumlah media kita lihat orang datang ke PT SMK itu nggak ada aktivitas di situ Pak. Padahal lahannya sudah jadi, betapa kecewanya seorang kepala desa yang katanya disewa itu, meskipun itu menggandeng senior jenderal juga di belakang itu, tapi
pada akhirnya belakangnya ditinggalkan karena memang nggak ada produksi. Program mobil untuk desa itu juga Nggak ada, Pak. gagal. Jadi ya lagi-lagi memang SMK itu digunakan untuk propaganda politik belaka. Kalau PT Pindad itu memang bukan propaganda politik belaka. Memang ini alat negara. Jadi tidak mungkin sebagai sebuah alat negara dia akan menjatuhkan dirinya kan gitu. Iya. Nah, kalau bicara soal politik, Pak. Nah, untuk perihal instruksi Presiden Prabowo ini, Pak, supaya semua pejabat negara sehingga eselon 1 menggunakan harus menggunakan maung, bukankah itu bertolak belakang, Pak, dengan roadmap Indonesia dengan target zero emission pada tahun 2060? Yang manakala waktu era Jokowi itu kan bahkan menerbitkan agar semua pejabat negara menggunakan kendaraan listrik. Bukankah itu bertolak belakang? Ya, Pak? jadi ini dia ya problemnya. Tapi mungkin di jajaran insinyurnya di PT Pindad itu mereka sudah mempersiapkan untuk sipil itu seperti apa kira-kira. Ya, seperti apa kalau peruntukan untuk sipil, dan kemudian gerakan menuju zero emisi di tahun 2050, 50 tahun dari sekarang ya. Itu pasti akan bergerak ke sana juga, Pak. Ya, kalau misalnya untuk pejabat eselon itu kan jumlahnya hanya pejabat eselon 1, jajaran kabinet, kementerian, utusan khusus, lembaga khusus, badan khusus, kita hitung itu hanya 756. Ya, itu tidak akan terlalu berpengaruh kepada gas emisi karbon. Ya, kecuali misalnya ini sudah diproduksi massal, mau ini diproduksi massal, maka pasti para insinyur di sana harus memikirkan bagaimana supaya memenuhi kualifikasi soal gas emisi buang itu. Jangan-jangan memang bakal rencananya keras itu, Pak ya? Ada maung versi kendaraan elektrik ya, Pak ya? Mudah-mudahan supaya kita betul-betul ada kemandirian nasional. Ya, jadi ada swasembada pangan, ada swasembada energi, kemudian nanti swasembada mobil juga. Apalagi ekosistemnya kan sudah ada, Pak ya. Ekosistemnya ada, jadi ini kan enak ini. Kalau misalnya jajaran kabinet sudah berhasil dipaksakan dan kemudian PT Pindad juga mampu memenuhi harapan itu, ya sangat bisa jadi juga mereka yang terpilih nanti tanggal 27 November akan diminta menggunakan produk Pindad juga. Apalagi daerah-daerah dengan medan berat. Ya, kemarin di teman-teman KPU, kenapa menguji coba maung, 1 unit dibeli oleh Sekjen KPU, karena itu mau dicoba dipakai mengangkut logistik di daerah-daerah yang medannya berat. Jadi di sejumlah daerah sudah diidentifikasi tuh. Kabupaten kota mana dengan daerah yang medannya berat itu akan disiapkan dibelikan maung. Cuma kan ketika itu ada problem apa gitu ya, soal hak cipta kalau tidak salah, sehingga kemudian produksi itu dikurangi dan tidak dilanjutkan. Jadi tidak dilanjutkan pemberian kendaraan itu untuk kepentingan pemilu 2024 kemarin. Wah, menarik, Pak. Terus kalau misalkan para pejabat negara ini memakai maung, terus mobil-mobil lamanya bagaimana kok? Ya, itu urusan badan lelang negara. Kan mobil yang lama juga itu kan pasti ada maung atau tidak maung pasti diganti. Pasti diganti, Pak. Jadi kalaupun bukan maung penggantinya pasti kan diganti. Mungkin mereka tidak mau pakai lagi kan. Apalagi mobil listrik. Mobil listrik kan ada masa pakainya. Ya, paling tidak diganti baterainya baterainya seharga unit mobil juga kan kalau mobil listrik. Gitu. Jadi tidak ada masalah soal mobil lama itu. Pasti sudah disiapkan langkah-langkah untuk bagaimana supaya itu tidak menjadi rongsokan dan membebani negara dalam pemeliharaan. Berarti nanti ke depan kalau misalkan produksi massal, Pak, berarti PT Pindad bakal bisa punya anak usaha juga dengan untuk line bisnis. Harusnya. Untuk maung sendiri. Kalau ini memang mau betul-betul menjadi mobil nasional dan menjadi kebanggaan bangsa, maka PT Pindad tidak boleh menutup diri, dia harus membuka kemitraan dengan ATPM yang lain. Ya, jadi dealer-dealer itu harus dibuka di mana-mana, jangan seperti PT Solo Manufaktur itu yang dealernya cuma satu, tapi wajar kalau satu karena memang tidak ada produksinya kok. Tidak ada yang pakai. Kita berapa juta kendaraan di Jakarta, ada ndak SMK yang mengaspal? Nggak ada. Kalau ada harusnya kan kemarin Pak Jokowi punya kuasa nih. Waktu dia jadi presiden, mohon maaf ini para pendukung Pak Jokowi ya, 10 tahun loh berkuasa sebagai presiden, masa nggak bisa maksakan untuk penggunaan SMK? Kalau misalnya memang memenuhi kualifikasi standar kendaraan yang aman dan nyaman gitu. Wali Kota Solo aja nggak pakai SMK. Nah itu dia. Padahal di sana diproduksi. Artinya memang kalau dia sendiri tidak pakai berarti memang tidak andal kan gitu dari segi safety meragukan. Kalau ini Pak Prabowo sudah menunjukkan kepada publik pada saat pelantikan menggunakan maung seri Garuda kan. Gitu. Artinya memang ini luar biasa dan
kalau mengikuti di pemberitaan, memang dalamannya itu jeroannya luar biasa. Nyaman juga dipakai. Mudah-mudahan kita suatu waktu PT Pindad ngajak kita untuk Bisa ngajak. tes drive, Pak. Supaya Iya. kita bisa Iya. melakukan review kan, apakah Iya. seperti apa ini. Betul. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Usli Nusle Iya. untuk waktu dan serta pemikiran yang sudah Oke, dibagikan. makasih. Dan sahabat editorial, tibalah kita pada akhir episode yang bertajuk Gaung Maung by SMK. Sampaikan saran, kritik, serta komentar Anda. Jangan lupa klik like, subscribe, serta tombol notifikasinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga topik pembahasan kali ini memberi manfaat juga inspirasi. Saya Jakob Tobing bersama Bapak Usri Nusle, pamit undur diri dan sampai jumpa.